Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teni Ati Kusmiati, instansi SMA Negeri 17 Garut, guru Bahasa Indonesia kelas 12. Materi yang akan disampaikan di bulan November 2022 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik. Berikut ulasan unsur-unsur intrinsik novel. Yang pertama, tema. Tema adalah merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Sedangkan plot atau alur, plot merupakan hubungan antara peristiwa yang bersifat sebab akibat. Tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Suatu peristiwa disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Di antaranya, alur itu ada alur maju atau progresif, ada alur mundur atau regresif, ada alur campuran. Yang ketiga, penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Ada penokohan atau tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama dan tokoh protagonis dalam cerita. Sedangkan tokoh tritagonis merupakan tokoh yang menjadi penengah antar tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Yang keempat, latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Selain itu juga merupakan pelukisan tempat, waktu, dan situasi atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Di antaranya latar itu ada latar waktu, contohnya yaitu masa di mana jalan cerita sedang berlangsung. Latar tempat yaitu lokasi di mana jalan cerita tersebut berlangsung. Sedangkan suasana yaitu kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. Sedangkan sosial budaya yaitu pergaulan yang secara status sosial. Sedangkan latar keadaan lingkungan yaitu lingkungan dari tokoh-tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin dalam jalannya cerita. Yang kelima, amanat. Amanat atau pesan. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembaca yang terkandung di dalam cerita novel. Amanat itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Amanat yang tersirat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara langsung, sehingga pembaca bisa langsung menemukannya. Sedangkan tersurat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara tidak langsung, atau pembaca perlu membaca cerita dari awal hingga akhir untuk menemukan pesan dari penulis. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang adalah penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang disebut juga sebagai
posisi pengarang dalam cerita fiksi. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Gaya bahasa ini berguna untuk menciptakan suasana atau nada untuk mengajak. Demikianlah untuk pembahasan tentang unsur intrinsik di dalam novel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.